Apa itu misi? Misi Allah di bumi ini. Topik yang kita perlu kembangkan dalam konteks kekinian. Di dalam perjanjian lama, kita mengetahui bahwa misi Allah di bumi melalui umat Israel yang telah dipilih menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa lain, melalui perjanjian Tuhan dengan Abraham. Misinya ialah untuk menyatakan shalom. Dan tentunya pengertian shalom yang dimaksud adalah merujuk kepada apa yang dinyatakannya di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27-28 dan Kejadian 2 ayat 15-17. Apa itu? Yaitu mengenai pengelolaan bumi, di mana setiap orang diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi dan segala isinya. Bukan untuk mengeksplorasi saja, tetapi untuk menggali, temukan kebenaran, barang, benda, atau apapun yang dapat dikelola, untuk juga dipelihara semua yang ada di bumi ini, baik tumbuh-tumbuhan, pepohonan, alam lingkungan, maupun hewan atau binatang. Dengan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, maka terbentuklah suatu kehidupan yang sejahtera. Dan pengelolaan bumi itulah yang menjadi dasar untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena di dalam pengelolaan bumi itulah setiap orang sedang berada dalam posisi memuliakan nama Tuhan. Nah, ini misi yang dinyatakan oleh Allah untuk setiap orang dari Adam sampai nanti akhir zaman, bahkan sampai nanti di langit dan bumi yang baru. Misi mewakili Tuhan menjadi tuan atas bumi, menaklukkan bumi, mengeksplorasi bumi, memelihara bumi, dan menjaga bumi sedemikian rupa, sehingga bumi menjadi tempat yang nyaman, aman, menenteramkan. Nah, itu bagian yang penting. Namun, faktanya manusia sudah berdosa dan memberontak kepada Allah. Dampaknya dari pemberontakan itu, bumi bukan dieksplorasi untuk dipelihara dan dijaga, tetapi dieksplorasi dan dieksploitasi sehingga terjadi kerusakan, kekacauan, dan terbentuklah konstruksi sosial, adanya kemiskinan, adanya penderitaan, adanya kesusahan, dan sebagainya. Itu fakta kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Bahkan antar sesama manusia, antar keluarga, antar kelompok, bukannya bermitra bersama, bersinergi untuk mengelola bumi, memelihara bumi, mengarahkan bumi untuk hidup sejahtera, tetapi bersaing, bertikai, berperang, sehingga menimbulkan suatu kondisi yang sangat mengacaukan. Itu dapat kita lihat bagaimana manusia berusaha untuk mencari keuntungannya sendiri, mendapatkan sesuatu menurut kemauannya sendiri, sehingga bumi makin lama makin rusak, terjadi kerusakan di alam, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan tentunya itu berdampak pada sistem kehidupan yang ada di bumi. Mulai dari individu, keluarga, kelompok, komunitas, etnis per etnis. Manusia berupaya untuk mengerjakan apa yang baik, tetapi manusia mengerjakannya dengan salah dan menyesatkan. Dan manusia dengan keegoisannya merasa diri memiliki otoritas sepenuhnya atas bumi. Padahal bumi ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan yang harus dipelihara, dijaga dengan baik. Karena itu, di dalam misi Allah yang selanjutnya, Tuhan menyatakan bahwa penting untuk manusia yang berdosa ini ditebus, diselamatkan, diperbaharui lebih dulu. Kalau tidak, maka apa yang dirancang Tuhan untuk manusia agar menikmati hidup damai dan sejahtera itu tidak tercapai. Jadi perlu adanya upaya yang jelas untuk manusia diselamatkan. Dan itu sudah ada dalam rancangan Tuhan di dalam kekekalan, dan sudah dinubuatkan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15, berkaitan dengan rencana penebusan Tuhan Allah. Di sepanjang perjalanan manusia, dari mulai Nuh, Adam, Musa, dan Daud, Tuhan Allah menyatakan perjanjiannya agar umatnya, orang-orang pilihannya, manusia-manusia yang dianugerahkan hidup yang baru, terdorong untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberikan hati yang baru, dan itu hanya bisa terjadi melalui
inkarnasi Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan nanti kedatangan yang kedua kali. Itulah misi Kristus untuk umat pilihannya. Dan misi itu dikaruniakan kepada Tuhan mulai dari Abraham, Musa, Daud, yang terus-menerus dinubuatkan oleh para nabi, dan akhirnya pada tepat waktu yang ditentukan, Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Misi Allah dikerjakan oleh Kristus agar umat pilihannya mengalami penebusan. Melalui penebusan itu, manusia kembali untuk menyatakan shalom-nya Tuhan, yaitu memelihara, menjaga, dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengelola bumi ini. Kalau awalnya manusia mulainya dengan arus mengelola bumi, karena dosa dibalik, diubah dulu hatinya, ditebus dulu jiwanya, diberikan dulu hidup yang baru, oleh Roh Kudus dilahirkan kembali, maka manusia itu baru bisa mampu kembali melaksanakan misi Allah di bumi. Dan gereja Tuhan berdiri secara institusional maupun secara pribadi untuk melaksanakan misi Allah di bumi. Setelah Tuhan Yesus inkarnasi aktif secara nyata-nyata menjalankan kehendak Allah dan memenuhi misi Allah dengan mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, menampakkan diri, dan sebelum ia naik ke surga, ia menyampaikan pesan, mandat, misinya untuk manusia kembali kepadanya. Ya, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ajarkanlah mereka melakukan. Jadi di sini telah jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa murid-murid Kristus yang telah dilahirkan Roh Kudus, yang menerima karunia penebusan, yang menikmati karya penebusan Kristus, itu diberikan mandat, diberikan otoritas, supaya melalui berita Injil, misi Allah yang semula itu dapat dijalankan. Jika tidak, maka tidak mungkin manusia bisa menjalankan misi itu. Jadi dibalik dari memelihara bumi, dari sana seharusnya memuji Tuhan. Tetapi manusia sudah mati, akhirnya dihidupkan kembali untuk memuji Tuhan dulu, berkaitan, berhubungan dulu dengan Tuhan, dilahirbarukan dulu oleh Roh Kudus di dalam Kristus, ditebus dulu oleh Kristus dengan darahnya, dengan nyawanya. Setelah itu, baru manusia dimampukan untuk mengerjakan misi Allah dengan benar, dengan tepat. Nah, gereja, yaitu kita sekalian orang-orang percaya, diberikan tanggung jawab menjalankan misi Allah di bumi ini. Nah, ketika menjalankan misi Allah di bumi ini, tentunya antara mandat Injil dan mandat budaya itu berjalan sinergis. Tidak lebih dulu yang mana, tetapi sama-sama berjalan. Gereja secara institusional cenderung mendahului pemberitaan Injil. Cenderung untuk pelayanan di dalam institusi gerejanya. Cenderung dengan program-program untuk pertumbuhan rohani. Tapi kebanyakan mengabaikan misi Allah yang sudah dinyatakan Tuhan sejak penciptaan, yaitu memelihara bumi, menjaga bumi, menaklukkan bumi dengan kekuatan dari Roh Allah. Ada juga gereja yang menjalankan misinya untuk kehidupan sosial, bahkan ikut terlibat di dalam hal-hal sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, sehingga ada kemajuan peradaban dengan bersumbangsi pikiran dan sebagainya. Tetapi nampaknya misi pemberitaan Injil tidak dilakukan. Takut ada dianggap kristenisasi, dianggap intoleran, dianggap radikal, dan sebagainya. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara misi penginjilan, misi injili, misi budaya ini sinkron? Tentunya dimulai dari visi misi gereja itu sendiri. Bagaimana gereja itu memiliki visi yang datangnya dari Tuhan. Di mana gereja itu seharusnya memiliki kesatuan sinergi antara pemberitaan Injil, bukan hanya khotbah, KKR, dan juga pemberian traktat dan sebagainya, tetapi juga menjalankan Injil itu, membabarkan Injil itu dengan benar, lalu saat yang sama juga mempunyai visi untuk memanusiakan manusia, meningkatkan kesejahteraan manusia. Kalau visi ini ada, maka misi menjadi cara untuk melakukannya. Dengan revival dan penginjilan, revival itu internal, supaya terbangun hati orang-orang percaya melaksanakan misi Allah melalui hidupnya, melalui karya-karya yang dikerjakannya. Penginjilan dilakukan kepada orang-orang yang unbeliever,
dari berbagai etnis, suku, bangsa, bahasa, supaya mereka bisa bersatu bersama dengan orang-orang percaya. Hal yang berikutnya adalah bermitra, berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak di bawah institusi pemerintah atau negara, tidak berada di dalam suatu posisi yang direndahkan, tetapi bermitra, bekerja sama dengan semua institusi kelembagaan yang ada, baik negara, pemerintah, untuk mendorong tiap-tiap anggota gereja melaksanakan mandat budaya. Jadi di sini perlu dibangun sebuah upaya untuk melaksanakan seperti itu. Langkah yang pertama untuk bisa menseimbangkan seperti itu, di dalam gereja perlu ada pembinaan-pembinaan, pemuritan-pemuritan, kelompok-kelompok kecil. Dari mulai pelayanan sekolah minggu, pembinaan remaja, pemuda, bahkan kelas-kelas katekisasi, khotbah-khotbah, renungan-renungan, itu harus menyentuh konteks kekinian. Dan perlu juga diberikan pelatihan-pelatihan di dalam gereja. Apa saja yang perlu dilatih, baik itu di dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya. Supaya gereja umat Tuhan siap untuk melaksanakan misi Allah di bumi ini. Supaya tidak ada dualisme, urusan pemberitaan Injil, urusan menyatakan kebenaran Injil, urusan menjalankan kebenaran Injil, itu urusan pejabat gereja. Kalau urusan bisnis, politik, ekonomi, budaya, itu urusan jemaat. Tidak demikian. Perlu bersinergi untuk mengerjakan itu. Dan sinergitas itu dimulai dari mana? Dari gereja. Gereja yang tidak punya visi seperti itu, gereja yang tidak punya misi seperti itu, strateginya pasti berbeda. Yang penting jiwanya. Yang penting orangnya masuk ke dalam kerajaan surga. Pada jelas bahwa nantinya ini berkelanjutan. Berkelanjutan misi Allah yang dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27-28, Kejadian pasal 3 ayat 15, itu berkelanjutan sampai di langit dan bumi yang baru. Di mana setiap orang percaya yang ada di sana, karena orang-orang dunia sudah tidak ada lagi, setan tidak mengganggu lagi, masih terus berkelanjutan mengelola bumi untuk menyatakan keagungan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, hal-hal apa yang perlu ditanyakan di dalam pencapaian itu, maka perlu ditanyakan kepada pemimpin-pemimpin gereja, para rohaniawan, dimulai dari pertanyaan tentang visinya, misinya, sampai kepada pertanyaan-pertanyaan strategis berkaitan dengan pelaksanaan mandat Injilnya, pelaksanaan mandat budayanya. Nah, kalau bagian-bagian mandat Injilnya, mandat budayanya, juga ditanyakan program-program apa yang dikerjakan. Apakah itu rutin atau sesekali atau insidental? Kalau itu sudah ada, bagaimana kolaborasinya dengan gereja lain, dengan orang-orang Kristen lain, bagaimana kemitraannya dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga yang ada? Ada tidak? Dengan kata lain, berarti keutuhan pelayanan yang holistik dari gereja itu dapat terwujud. Nah, apabila ada gereja-gereja yang belum menjalankan apa yang dimaksudkan Tuhan, dari mulai Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka perlulah kita memberikan tanggapan-tanggapan. Tanggapan yang akademis, yang biblical, yang theological, dan yang tentu yang berapologetik. Tanggapan itu menjadi sebuah masukan, menjadi sebuah saran, usulan program, supaya gereja di mana kita berada, di mana kita beribadah, mengalami satu kemajuan. Jangan hanya rutin, berhenti di sana, menjalankan visi misinya yang tidak holistik, sehingga menimbulkan sebuah pelayanan yang tidak ada perkembangan. Banyak gereja yang punya jemaat, tapi sebenarnya jemaat itu lebih cenderung dari jemaat lain yang pindah-pindah. Migrasi, karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, karena ada persoalan-persoalan di dalam gereja sebelumnya, atau karena kelahiran, sehingga gereja itu bertambah jumlahnya. Atau karena teologianya atau pemikiran teologianya yang berbeda, yang tidak cocok, lalu jemaat itu pindah ke gereja yang lain. Akhirnya nampaknya pertumbuhan terjadi, tapi sebenarnya ya jumlahnya ya seperti itu saja. Misalnya, di seluruh negeri ini ada 20 juta lebih orang yang disebut Kristen. Tetapi gereja A, gereja B, gereja C ternyata bertambah-tambah nih jumlah jemaat. Jangan-jangan latar belakangnya dari gereja-gereja yang lain yang pindah. Pindah karena pindah tempat tinggal, pindah karena pindah tempat kerja, pindah karena persoalan sosial ekonomi atau konflik internal. Akibatnya gereja sebenarnya nggak bertumbuh, karena yang dilihat Tuhan bukan institusinya, bukan denominasinya, tetapi keseluruhan gereja Tuhan. Memang ada gereja-gereja yang menjalankan misi pemberitaan Injilnya dengan apa? Dengan dia menjalankannya melalui pemberitaan Injil, kebaktian kebanggaan rohani, revival. Ingat, revival itu internal. Tapi crusade, penginjilan itu eksternal. Pemberitaan Injil ke penjara, ke rumah sakit, ke tempat-tempat kumuh, ke pedalaman, ke orang-orang yang belum percaya, yang beragama lain, yang ateis, itu namanya penginjilan. Nah, apakah ada program itu?
Nah, ini mesti ditanyakan secara mendetail. Lalu kita ingin tahu sebab sampai sejauh mana sebenarnya perkembangan kekristenan di Indonesia atau di negeri kita ini. Jangan-jangan kita hanya berputar di situ-situ saja. 20 juta atau 25 juta orang Indonesia yang beragama Kristen, yang percaya kepada Kristus, sebenarnya ya jumlahnya seperti itu, bertambah karena pernikahan atau karena anak lahir. Pemberitaan Injilnya sangat lambat. Memang di institusi gereja tertentu bertambah-tambah, tapi dari mana dia asalnya? Oh, dari gereja mainstream, dari gereja-gereja yang ini, itu, dan sebagainya. Tidak ada perubahan. Karena Tuhan tidak melihat hanya dalam satu skop kecil, hanya dalam konteks, oh ini mahasiswa, oh ini siswa, oh ini pekerja, oh ini hamba Tuhan. Hanya skop seperti itu, enggak. Tuhan melihat keutuhan kerajaannya. Karena gereja adalah wakil kerajaan surga. Yang dimaksud gereja itu siapa? Umat Tuhan. Nah, sampai sini penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung sampaikan supaya saya bisa memberikan jawaban. Pak, kalau yang tentang langit dan bumi yang baru itu gimana, Pak? Kaitannya, Pak? Ya, berkaitan dengan langit dan bumi yang baru, tentunya kita belum ada di sana, tetapi kita sudah mendapat gambaran dari kitab Wahyu, dan kita sudah mendapat gambaran juga dari kitab Yesaya mengenai kondisi di sana penuh dengan damai sejahtera. Diilustrasikan bagaimana anak domba bersahabat dengan harimau. Diilustrasikan bagaimana manusia betul-betul berada pada otoritasnya, sehingga bisa memiliki kekuatan menaklukkan hewan-hewan liar itu. Dan di sana juga ada upaya-upaya untuk pengelolaan bumi. Nah, tentu gambaran itu, ilustrasi itu, atau sebuah harapan itu menjadi sesuatu kenyataan. Lalu di langit dan bumi yang baru, tentu di sana tidak lagi seperti kita di sini yang berlembaga beda-beda. Ada Katolik, ada Protestan, ada Lutheran, ada Calvinis, ada Metodis, ada Pentakosta, ada Karismatik, dan beragam institusi. Kalau di sana tidak ada lagi. Di langit dan bumi yang baru, gereja atau kita, itu ya umat Tuhan, yang sama-sama posisinya di hadapan Tuhan sebagai umatnya. Tidak lagi, di sana tidak ada terlihat bendera dari masing-masing denominasi. Yang ada di sana adalah kita secara pribadi, masing-masing berinteraksi sebagai saudara di dalam Kristus. Dan kita masing-masing makin nyata jelas nantinya akan menikmati bumi itu. Bukan hanya memuji Tuhan, bernyanyi haleluya, haleluya, haleluya seperti para malaikat di surga, tetapi kita di langit dan bumi yang baru, yang selama-lamanya kita diami dan tinggal di sana, kita menikmatinya dengan penuh syukur kepada Tuhan. Tidak ada tantangan lagi di sana. Tidak lagi ada ancaman lagi di sana. Dan di sana sempurna, tubuh kita sempurna, tidak lagi seperti ini. Dan lebih lagi dari itu adalah si setan dan roh-roh jahat tidak lagi ada di sana. Kenapa? Sudah di dalam satu tempat yang disebut tanda kutip neraka, tempat penghukuman, dan orang-orang jahat ada di sana. Betul-betul wajah bumi yang baru di sana itu betul-betul lebih dari apa yang telah dinyatakan Tuhan di dalam Taman Eden. Lebih dari itu. Kalau Taman Eden, yang pertama, Taman Eden itu di bumi ini. Taman Eden, yang kedua, Taman Eden di sana hanya ada satu pohon kehidupan yang belum sempat manusia menikmati buahnya. Di langit bumi yang baru beda. Taman Eden tidak lagi disebut taman, tapi di sana disebut kota Yerusalem yang baru. Dari taman ke kota. Ini ada perbedaan yang sangat menyolok. Taman itu homogen, taman itu hanya sekitarnya saja, dan tentu tidak ada seperti kemajuan kota. Kalau kita mau ilustrasikan, kota itu heterogen. Kota itu penuh dengan kreativitas dan inovasi. Di Yerusalem yang baru, kota Yerusalem yang baru, turun dari surga, di bumi yang baru, dan kita menikmati di sana. Siapa saja boleh ada dan hadir di sana. Nah, jadi gereja dalam pelayanan misinya harus memberikan sebuah pengharapan ke sana. Tetapi jangan hanya melihat ke sana, tapi tidak melihat ke sini. Jadi ini seimbang. Jadi selain keseimbangan tadi, keutuhan antara mandat Injil dan mandat budaya, tetapi sekaligus juga menyelesaikan persoalan-persoalan di bumi ini dengan baik, sambil bertahan dengan iman yang benar, dan sekaligus saat yang sama, mengerjakan tugas-tugasnya, mengerjakan tanggung jawabnya itu dengan baik, saat yang sama memberikan satu pengharapan ke langit dan bumi yang baru. Memang beberapa pernyataan dari Rasul Paulus misalnya yang membuat kita seakan-akan kita tidak perlu urusan di dunia ini lagi. Misalnya, kita mendengar atau membaca dari Roma pasal 8, ayat 18 misalnya, ya, mengenai bagaimana penderitaan di bumi ini, mengalami kesusahan semua orang. Bahkan kita baca dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ya, atau pasal yang kedua, khususnya ayat 15, 16, 17, yang berkaitan dengan bahwa dunia ini dengan segala isinya akan lenyap, karena di dalamnya ada keinginan mata, keangkuhan hidup, bahkan juga adalah keinginan daging. Itu akan lenyap. Nah, bagaimana kita memahami hal itu? Apakah dengan demikian kita meninggalkan kehidupan di bumi ini,
tanpa ada kesan dan pesan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau gereja hanya memikirkan nanti, tapi tidak memahami yang hidup di sini, itu gereja yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Di sini, di dalam kesusahan dan kesulitan apapun, kita harus berjuang mendatangkan shalom di dalam Kristus, dan kemudian saat yang sama berpengharapan bahwa kesempurnaan yang akan kita terima nanti di sana. Ada kontinuitas dan ada diskontinuitas. Pelayanan gereja di sini dan pelayanan gereja di sana. Siapa gereja? Kita. Kalau di sini masih terikat dengan institusional, walaupun kita adalah gereja yang individu, tapi ada suatu keterikatan di gereja-gereja lokal. Tapi di sana kita tidak lagi terikat di dalam kotak-kotak institusional. Karena semua sudah dipimpin langsung oleh Raja Gereja, yaitu Kristus. Jadi ada kontinuitas pelaksanaan mandat Tuhan, dan ada diskontinuitas pelaksanaan mandat Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu jawaban saya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Pak, kalau misalnya kita tanya ke hamba Tuhannya kayak misi Allah apa saja yang discontinue sama yang continue di langit dan bumi yang baru, itu boleh nggak, Pak? Boleh saja, tapi itu nanti yang terakhir kali ya, kalau kita mau menanyakan hal itu. Karena apakah gereja itu punya visi ke situ? Begitu kan, kita mulai dari tadi ya, urut-urutannya saya sudah jelaskan dari visi ke sini, terus sampai ke sana. Jadi ada urut-urutannya, ada kesatuannya, dan ada keutuhannya. Begitu. Jadi tidak bisa langsung kita mempertanyakan itu kepada satu gereja lokal, langsung ke kontinuitas dan diskontinuitasnya. Tetapi kita perlu mempertanyakan mulai dari visi misi. Kalau dari visi misinya kita sudah dapatkan sesuatu dari gereja lokal tersebut, dari hamba Tuhan tersebut, maka kita akan dengan cepat mengambil suatu tindakan. Wah, tidak perlu ditanya lagi nih. Nampaknya dari visi misi ini gereja ini tidak paham. Tidak usah dipaksa. Begitu. Tinggal nanti di tanggapan saja diberikan. Tanggapannya saja diberikan nanti, masukan-masukan seperti itu. Ya kan kita belum berinteraksi, belum mendapatkan informasi. Tetapi semua apa yang harusnya kita peroleh, data-data itu, kalau misalnya apa yang kita peroleh dari hasil interaksi komunikasi itu dengan baik, maka kita menemukan hal-hal mana yang belum atau hal-hal mana yang kurang, disitulah kita memberikan tanggapan. Dan tanggapan itu mesti konstruktif, mesti memberikan dorongan untuk makin maju itu gereja. Karena sekali lagi, bagi Tuhan, semuanya umatnya, kita saja, karena memang kita ada dalam ruang dan di dalam waktu, dan keterbatasan-keterbatasan kita, sekat-sekat yang tidak bisa kita hindari, seperti etnis, bahasa, waktu, tingkat pendidikan, tinggal di mana, itu kan yang nggak bisa kita tolak. Siapa yang bisa memilih kita lahir dari etnis mana? Siapa yang bisa memilih kita itu lahir dengan jenis kelamin seperti apa, laki-laki atau perempuan? Kita nggak menentukan itu. Kita juga tidak bisa menentukan, aku maunya lahir dari keluarga ini, aku maunya lahir di kota ini, atau di desa ini, atau di pedalaman, atau di kota besar. Tidak ada. Kita menerima, taken for granted, kita menerima. Pertama, menerima jenis kelamin kita. Yang kedua, menerima kondisi orang tua kita yang melahirkan, membesarkan kita. Kita menerima kondisi lingkungan di sekitar kita. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka terbentuklah komunitas-komunitas. Nah, ketika ada terbentuk komunitas, berita Injil disampaikan, umat manusia meresponkan anugerah Tuhan, umat manusia percaya karya Kristus karena anugerah Tuhan, maka terbentuklah kelompok-kelompok institusi gereja. Ditambah lagi pemikiran manusia, ketika tafsir Alkitab, ketika baca Alkitab, muncullah teologi-teologi yang beraneka ragam itu. Tetapi di mata Tuhan, umat Tuhan adalah umat Tuhan. Satu, dia adalah kepala gereja, dia pemilik gereja, Kristus. Nah, seperti itu kira-kira. Kita kerjakan bagian kita, menjalankan misi Allah. Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Ya, itu penting, prinsip itu. Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Kita kerjakan bagian kita.